Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Spirit of Kris. Mari kita mengenal, memahami, dan melestarikan keris menggunakan nalar, akal, serta logika. Jadi pada kesempatan hari ini ya guys ya, saya ingin ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di kota Samarinda ya. Jadi rencana hari ini saya akan berkunjung atau silaturahmi ke tempatnya salah seorang kolektor dan penjual. Nah, beliau ini sebenarnya adalah kolektor sebuah senjata khas tradisional dari Kalimantan, yaitu mandau, dan beliau juga ada beberapa keris. Nanti kita akan coba lihat ke sana seperti apa koleksinya, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi sama beliau ya. Nanti kita langsung cek ke lokasi. Jadi saksikan terus di channel ini, jangan kemana-mana. Let's go, check it out. Di sebelah kiri kita ini vihara ini guys, vihara yang terbesar mungkin bisa dikatakan terbesar di Kalimantan Timur. Ini adalah salah satu vihara tempat sembahyangnya saudara-saudara kita yang beragama Buddha ya guys ya. Ini sangat bagus sekali bangunannya, dan ya guys, ini penampakan kota Samarinda guys, salah satu kota penyokong dari ibu kota negara ya guys ya, yaitu IKN. Nah ini adalah penampakannya guys, penampakan dari kota Samarinda. Udah lumayan besar ya kotanya ya, dan lumayan luas, dan saya rasa pantas lah ya untuk menjadi sebuah kota penyokong ibu kota negara. Kita sudah sampai Taman Samarinda guys. Ini namanya Taman Samarinda. Ini taman yang terkenal ya di Samarinda. Dan kalau malam minggu ramai di sini guys. Malam minggu buat tongkrongan, buat cari-cari makanan ringan ya. Di sini seputaran sini banyak sekali guys. Kalau hari libur seperti Sabtu Minggu biasanya dipakai untuk olahraga guys. Dipakai untuk jogging dan bersantai ria. Nah itu biasanya guys, Taman Samarinda.
batu bara ini guys. Nah, pagernya aja gedenya kayak gitu guys. Istimewa. Nah, ini kita sudah sampai ke rumah beliau guys. Rumahnya itu ada di dalam sana. Nah, masuk di sana. Kayaknya lumayan sempit ini guys. Insya Allah bisa lah. Ngepres bingit. Aduh, oke. Nah, rumahnya itu guys, di depan situ guys. Pas di bawah tower. Nah, itu masih. Sudah sampai kita guys. Rumahnya sebelah ini guys. Oke, let's go. Nek untuk sing iku koleksine anu deh. Sebagai iki kan, ngarepan iki. Oh, sing mau foto, foto kau. Tentang kayak di anu. Nah, prosesnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Spirit of Grace. Mari kita mengenal, memahami, dan melestarikan Grace menggunakan nalar, akal, serta logika. Pada kesempatan hari ini saya kebetulan main ke tempatnya Mas Mardi ya, dan ini ada Mas siapa? Sapril. Ya, Mas siapa tadi? Sapril. Mas Sapril. Nah, ini kebetulan kita main ke tempatnya Om Mardi. Nah, ada Mas Sapril tadi ya? Iya, Mas Nah, Sapril. ini beliau ini ternyata juga kolektor guys. Jadi kolektor dan barangnya itu sangat banyak sekali dan tua-tua sekali nih guys. Saya juga takjub nih melihat dari tadi koleksi dari beliau. Nah, nanti kita akan coba ya, kita coba lihat satu-satu, kita review seperti apa ini sejarahnya ya terkait dengan ini. Kebanyakan kalau kita lihat dari suku Bugis ya atau daerah Sulawesi. Nah, ini Daerah Luwu. dari Luwu ya. Iya. Nah, beliau ini adalah dari pulau sana, dari Luwu ya. Ya, dari Luwu ya. Iya, dari Luwu. Betul. Nah, ini kebetulan barang temuan rata-rata yang kalau saya lihat. Nah, monggo silahkan Mas, ini diperkenalkan dulu dengan namanya siapa gitu kan. Nama saya Sapril dari Sapril, ya. Sulawesi Selatan di Luwu. Di Luwu ya aslinya ya, dari Luwu. Luwu. Memang di sana terkenal untuk anu ya, senjatanya ya. Iya. Senjata khas mulai dari badik, parang, terus pedang sampai ke keris. Iya. Nah, itu di sana memang gudangnya, karena kita tahu juga dulu kerjaan dari Jawa juga ngambil bahan dari Luwu ya rata-rata, karena di Jawa juga terbatas untuk resource-nya atau sumber daya untuk besinya. Nah, itu dulu kerajaan Majapahit ya Mas ya? Iya, kerajaan Majapahit. Pernah menjalin kerjasama untuk perdagangan, istilahnya itu transfer of teknologi lah kalau saya bilang. Iya. Untuk zaman sekarang ya. Untuk zaman Ini, sekarang. saling bertukar ilmu perdagangan antara nanti pembuatan keris sama mungkin ilmu tempa mungkin kan sudah ada juga ya Ada juga. di zaman dulu. Kemudian mungkin untuk keris kan ya terkenalnya di Jawa lah ya. Iya. Jadi untuk ricikan-ricikannya mungkin ada pertukaran alkulturasi lah dari budaya di Jawa dengan di Bugis. Nah, jadi ini contohnya guys, keris dari Bugis dan temuan. Nah, sekarang kita babar ini guys, kita babar satu-satu nih. Mana dulu ya? Ini banyak banget nih. Bingung saya mau babar. Yang khas dari
Bugis mana dulu Mas? Kira-kira yang paling khas, Hampir merata sih semuanya di sini dari yang terkenal lah, misalnya yang paling orang tahu ini dari Bugis gitu kan? ini Ketika dari melihat ini ya? Luwu. Ya, Nah ini, Pamor Kurisi. nah ini guys, ini namanya apa? Ini namanya Sinangke. Sinangke ya? Iya. Sinangke. Ini sinangke bentuknya seperti pedang ya. Iya. Kalau kita lihat pedang yang di uang 1.000 itu ya Mas ya. Iya. Nah, Patimura ya Mas. Iya. Nah ini sejarahnya seperti apa Mas ini Mas? Bisa jatuh ke tangan sampean ini. Ini ya kebetulan di sana di Sulawesi ada juga teman memang ya kolektor juga. Kolektor ya. Ya. Kebetulan aku main ke sana ke tempatnya, aku cerita, aku pengen barang ini. Awalnya sih dia tidak jual, hanya sudah seperti saudara, akhirnya Dikasih. Ya, dipindah tangan kan. Tapi ini temuan ya Mas ya? Ya, temuan. Temuan dari Luwu ya? Ya. Di darat atau? Ini temuan di darat ini. Darat ya? Ya. Nah ini sangat tua sekali nih guys. Besinya, waduh, tua banget ini. Dan ini pamornya ini Pamor Kurisi. Pamor Kurisi ya. Kalau dari tatanannya ini kalau di Jawa ini pamor miring namanya Mas. Iya. Pamor yang memang ditatanya miring. Dan biasanya tingkat kesulitannya agak lebih tinggi daripada yang pamor biasa. Ini namanya kursi ya Mas ya? Ya, Kurisi. Nah kalau di Jawa ini pamornya kelihatannya ganggeng kanyut Mas. Ganggeng kanyut. Jadi kayak ganggang yang hanyut di air, di meliuk gitu. Ini istimewa sekali. Ini ada ketandaan. Kiri Oh kanan. ini ya? Iya. Oh ya ini di bawahnya khas banget dari Bugis ini. Kalau di bawah ini biasanya kalau di Jawa namanya batu lapak. Kalau di Bugis apa ini? Itu lakadang itu. Lakadang. Iya, pengait. Pengait ya. Ya. Jadi ada filosofinya atau apa? Itu Filosofinya apa? untuk kerejekian. Kerezekian ya malahnya. Oh. Apa tadi Mas? Lakadang ya? Iya. Untuk kerezekian. Ini sangat tua sekali nih guys. Parangnya Patimura. Oke, kemudian mana lagi nih Mas yang kita review, kita babar. Ini bagus. Nah ini namanya Itu guma itu. Guma. Guma ya. Iya. Ini asli dari sana juga. Itu dari Kaili, Sulawesi. Kaili itu nama daerah, pulau atau Itu nama suku itu. suku ya, Iya. suku Kaili. Oh. Nah ini guys, ini pedang ya. Bisa Iya. dikatakan pedang. Terus gagangnya ini dari tanduk ya. Iya, tanduk yang kerbo dan tua sekali ini. Sangat-sangat tua sekali. Terus ini kayaknya baru nih. Baru. Ya, Ini, baru ya. ya, aku sendiri yang. Ini yang bikin sampai sendiri. Ya, karena rumahan sudah rusak. Ini baru sekitar pengerjaan 80%. Ini kurang apa lagi nih Mas? Biasanya kalau kayak gini. Masih kurang ukiran, ini masih mau dirapikan. Biasanya kan ada ornamen-ornamennya tuh. Kalau kayak apa kancingannya ya, Iya. kalau di Sulawesi kan kebanyakan ada kayak perak. Terus biasanya pakai kuningan atau tembaga itu ya Iya. untuk kancingannya. Bisa nih nanti kapan-kapan aku pesen. Selain kolektor, Biolo ini juga apa ya? Mempunyai bakat, guys. Jadi mungkin bakat tersembunyi kali ini. Bisa bikin kayak gini, parangka. Mungkin ini kayaknya bisa juga ya yang begini. Itu Dari tanduk atau agak sulit. sulit Sulit ya? pengerjaannya itu. Karena harus tahu ini anunya apa? Selahnya ya. Iya, harus Karena kan tahu. dia tipis ya ini ya. Tipis Untuk harus tanduk. untuk dilekungkan itu harus Dipanasin ya biasanya. dipanasin. Oke guys, kita langsung lihat isinya seperti apa. Bismillah. Wih, istimewa nih guys. Sangat tua sekali. Bagi aku sih pribadi, ini barang sangat istimewa Istimewanya di mana? Coba dijelaskan. di sini.
Ini kan kelihatan lurus, bengkok ini, bengkok jadi begini. Oh, kayak ada look ya? Iya, Kayak ada looknya, tapi dia lurus. dilihat dari bisa dilihat cuma dari sini, dari sisi Iya, atasnya. Kalau dari sini nggak kelihatan. iya. Kelihatannya lurus kan kalau dari sini ya. Kalau kelihatan dari samping, Kalau dari samping lurus. Oh iya guys, ini agak ngeluk nih guys, kelihatan nggak ya? Nah ini kalau kita keker gini, oh iya ngeluk ya. Dia begini. Betul-betul. Dan ini low-nya itu dia nggak karena ketekan atau apa. Nah kalau karena ketekan kan dia tidak simetris ya atau tidak rata. Nah ini rata ini guys. Jadi tiap low-an itu ukurannya jaraknya itu sama. Jadi memang ini sengaja dibikin terlihat low di ininya ya. Nah kalau di Jawa mas, kalau di Jawa ini namanya, kalau di keris ya, keris itu ada namanya low sinandi. Nah low sinandi itu dia kayak, tapi dia di sini di pejetan gini, kayak berlegok-legok. Tapi kalau dilihat gini dia ngeluk. Nanti ada jumlah low-nya berapa. Tulis namanya low sinandi kalau di Jawa. Kemungkinan tidak menutup kemungkinan kalau aku lihat dari segi rancang bangunan, tidak menutup kemungkinan itu ya ada indikasi ya pijitan juga. Pijitan ya. Oh, jadi memang Masalahnya hampir ini sama ya mas. lurus, tapi ini di sini nih bengkok sebenarnya ini. Betul. Main Kalau saya itu begini. memang benar. Dan bengkoknya itu dia teratur. Iya, dan ini lurus baru turun lagi. Rancang bangunnya memang sudah seperti itu. Coba Oh kita, iya. kita lihat yang ini. Malu berarti. Iya betul mas. Suduk maru ya. Mirip suduk maru. Coba kita lihat yang ini. Kan sudah beda. Lurus betul gitu kan. Oh iya guys. Jadi beda guys. Ini yang memang bener lurus. Ini memang ada looknya. Nah ini unik ini. Ini langka ini. Betul. Dan yang namanya pusaka ringan banget ya. Walaupun tebal tapi ringan. Sinandi. Nah ini kalau dari pamornya apa ini Om pamornya? Ini biasa dibilang lekuase. 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 Ya, lurus baru melengkung turun. Oh iya ya, di sisi ini ya, di sisi ininya ada lengkung ke bawah ya. Iya. Ini ada filosofinya Om. Tujuannya dibikin pamor ini untuk apa gitu biasanya? Sama untuk kerejekian juga. Kerjikan juga. Ini termasuk pamor miring juga sih ini kalau di Jawa. Garapannya, rancang bangunnya sangat halus. Lipatannya sutra, menyutra. Menyutra gitu ya kalau anu ya. Oh iya guys, lembut ini. Lembut. Besinya pun juga kalau disapu pun juga lembut. Iya, kalau dilap lembut. Ini bukan lembut karena anu ya, karena digerinda atau apa enggak guys. Ini asli ini. Emang garapnya itu apa ya? Ya halus, berarti tempaannya itu benar-benar dia mateng gitu. Mateng dan menyatu antar perlipatan itu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat gini kasar, tapi kalau kita pegang ini memang halus. Nah ini berarti empunya memang luar biasa guys, istimewa ini. Ini udah lama sampai pegang? Udah lama, mungkin sekitar 10 tahun. 10 tahun ya, wah. Ini 10 tahun guys, jadi nggak mungkin dilepasnya. Jangan berharap kan melepas. 10 tahun aja sanggup ya megang ya, berarti memang kolektor sejati beliau. Oke, coba kita lihat yang lain Om. Apalagi kalau ini kan tadi udah sama ya ini ya. Ini tadi parang ini ada beberapa sebenarnya ya. Nah ini saya coba review satu lagi. Ini ada jenis pedang juga, pedang sama yang tadi kita babar di pertama. Ini pedang gaya-gayanya kayak pedangnya Patimura, dan kalau saya lihat ini lebih tua sih sepertinya. Ya bener ya Om. Ya tua. Dari bahannya memang lebih tua ini. Dan ini kalau dari bahan sepertinya dia cuma besi dan baja aja. Ada kandungan nikelnya, hanya Ada nikel? Iya, sudah menyatu di dalam. Berarti kayak di Iya. apa ya, kalau di Jawa itu diulek tuh Mas. Iya. Di apa ya? Dicampur lebur jadi satu sehingga pamornya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berarti itu seperti itu ya? Iya.
betul. Rata-rata sih kalau dari Sulawesi itu khususnya daerah Luwu itu rata-rata pasti mengandung nikel. Oh, dari bahannya sendiri Iya. itu mengandung nikel pasti Iya. ya. Oke. Jadi walaupun kita ngambilnya dari biasanya masih bentuk pasir ya atau baja, Iya. terus kita itu sebenarnya di dalamnya ada nikelnya. Ada, pasti ada. Jadi minimal ada 3 unsur guys dalam sebilah ini, arang ini. Dia ada besi, baja, nikel ya. Nikel. Dan mungkin kandungan yang lain saya rasa ada, cuman perlu diteliti lagi. Yang jelas baja, besi, dan nikel pasti ada. Nah ini kalau diwarang kemungkinan ini keleng nih mas, jadinya akan hitam. Bagus, ini tua sekali. Oke, ini sudah kita review. Kemudian apalagi nih mas yang kira-kira khas? Nah ini keris ya, iya. keris ya, kita review keris guys. Ini yang dari tadi sebenarnya saya dari semua ini, jujur dari semua ini yang paling saya suka guys. Ini yang paling saya suka. Ini keris ya, keris yang asli dari Sulawesi ya, asli dari Sulawesi. Dan ini info dari masnya tadi temuan ya, temuan. Nah ini monggo silahkan dijelaskan untuk kalau di Bugis ini masuknya keris apa? Ini temuan dari Sulawesi, Luk 11. Ini ada saudara di sana yang dapat. Ya sebenarnya sih ya teman sih, tapi seiring dengan waktu sudah kayak saudara. Betul. Daripada jatuh ke tangan orang lain, ini barang bisa kemana-mana. Aku mintalah buat aku simpan. Sampai nyimpan Ya, biar tidak berpindah tangan lagi. Betul. Ya, karena ini termasuk artefak tinggi nilai sejarahnya di Sulawesi. Betul. Bagian dari sejarahnya Sulawesi ya, terutama di Luwu ya. Di Luwu. Ya. Aku kan bergerak di bidang ya pelestari, pada dasarnya bukan pedagang. Hanya kebanyakan teman-teman terkadang dia kira aku pedagang, sebenarnya enggak. Oh gitu, karena banyak. Ya karena banyak. Pikirannya wah ini pedagang ini banyak banget gitu kan. Ternyata memang niat awalnya itu memang melestarikan ya. Melestarikan dari tinggalan terutama di suku sampean ya, di Bugis, agar memang tidak punah ya. Agar memang tidak punah, masih ada bisa dilihat sama mata bahwa ini bukti sejarah. Bukti sejarah peninggalan masa lalu. Betul. Nah ini patut kita contoh guys. Jadi omnya ini umurnya berapa om? 35. Nah 35 masih relatif muda. Sudah punya koleksi banyak guys. Dan koleksinya mewah-mewah, istimewa sekali. Ini patut kita contoh ini. Kita aja kalah sih. Aku aja geleng-geleng ini. Aduh luar biasa. Lantas kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Dan betul. Siapa yang akan melestarikan? Iya betul. Nanti anak-anak muda harus. Nah, tidak hilang kan. Betul. Sekarang kan anak muda, apalagi sekarang ini sudah sudah budaya luar nih sudah masuk, termasuk handphone segala macam tuh. Elektronik tuh yang bikin. Betul. Jadinya kita kayak gini nih dianggapnya kita ini kayak orang tua guys. Padahal enggak ini. Ini tiap pasti ada historinya tersendiri. Kalau kita lihat komunitas, jadi khusus anak-anak muda, apalagi betul, anak muda pencinta lestari, pencinta Tosanaji. Itu bisa jadi di Samarinda ini kayaknya belum ada ya. Belum ada sih. Ya aku selama di sini hampir 5 tahun ya, aku di sini memang nggak ada sih komunitasnya. Paguyuban lah minimal tuh nggak ada sih. Paling bagus tuh yang khusus anak-anak muda, jangan ke orang tua terus kan. Jadi anak muda itu tahu warisan ya, dan kadang gini om, dia anak muda ini kayak takut gitu ya, takut untuk mengoleksi barang-barang yang memang kayak gini ya tua kan ini sudah terstigma barang-barang kayak ini nih ya banyak klenik lah, apalah gitu loh. Jadi itu yang kadang kita susah ya mengedukasi gitu. Itu dia yang jadi permasalahan selama ini. Sebenarnya semua bisa dijelaskan dengan akal sehat. Betul. Hanya mereka tidak paham apa yang mereka bicarakan. Yang mereka tidak paham sama sekali apa yang mereka bicarakan itu. Oh
Oh, jadi kesannya itu mereka mengomongkan atau membicarakan sesuatu yang sebenarnya mereka itu nggak paham. Nggak paham Wah, sebenarnya. Itu benar itu guys, betul betul betul. Ada jinnya lah, ada Kodam lah, ada kodam, yang sebenarnya klinik nggak lah. ada. Sebenarnya nggak ada. Iya. Maksudnya kan ke klinik sih. Iya, klinik. Ya, jadi makanya orang jadi takut gitu. Banyak yang takut karena ya stigmanya seperti itu yang melekat gitu kan. Jadi sebenarnya ya nggak ada apa-apa kan ya, Om ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa, hanya semata-mata doa yang melekat di sini pada waktu pembuatan. Betul betul betul. Tidak lebih daripada itu. Cuma doa. Sebenarnya hanya doa ya yang diaktualisasikan ke sebuah benda pusaka gitu ya. Dan tentunya yang namanya doa itu ya nggak mungkin guys. Doa itu kita berdoa jelek nggak ada guys. Doa itu pasti baik. Kalau Ya. dibilang ada kliniknya begini enggak. Kita bisa buktikan dan kita bisa jelaskan dengan akal sehat. Bukan hanya sekedar cerita seperti ini katanya begini. Katanya aja. Kita buktikan secara real. Betul betul betul. Nah ini kayaknya kita sepemahaman guys. Artinya segala sesuatu tuh ya kita harus menilainya tuh enggak karena apa kata orang gitu. Enggak. Ya. Jadi kalau mau buktikan ya coba sampean harus rekan-rekan semua itu harus coba ngoleksi. Jadi nanti akan tahu lah gitu kan. Ternyata ya memang nggak ada apa-apa gitu guys. Jadi ini hanya sekedar benda pusaka tinggalan. Nah itu nanti ada manfaatnya atau enggak ada manfaatnya itu tergantung pribadi masing-masing. Tergantung. Artinya kita harus memposisikan bahwa ini adalah sebuah benda pusaka tinggalan dari leluhur kita semua dan memang patut kita lestarikan karena keris ini memang apa ya, nggak ada duanya sih menurutku Mas. Di dunia ini nggak ada duanya. Nggak ada. Adanya cuma di Indonesia, terutama di Indonesia. Nusantara. Coba bayangkan, mulai dari Aceh sampai ke semua pulau lah, hampir ada dia Iya. punya keris. Itu yang ada ya cuma di Indonesia aja. Di lain, di luar nggak ada. Jadi patut kita lestarikan, jangan sampai nanti diklaim orang lain kita bingung ya kan. Udah diklaim tetangga-tetangga sebelah, kita yang ngamuk-ngamuk nanti kan. Padahal kita sendiri harus melestarikan. Kita sendiri malas gitu. Aduh, Nggak itu pengen yang belajar kadang yang betul. muda-muda. Betul. Kita harus memang terus belajar ya. Harus. Lantas kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan kita? Kita ya betul. Harusnya senior atau yang tua-tua itu merangkul juga kan anak-anak muda Ya ini. seharusnya sih, hanya kebanyakan yang tua-tua itu aku perhatikan kebanyakan mindsetnya larinya sih sebagian ya ke situ klinik tadi itu. Klinik tadi ya. Jadi untuk menjelaskan ke situ agak susah, mantul kita. Ya karena beda pemahaman sebenarnya. sudah beda. Oke. Yang menurut pengalaman aku dapat dari teman ke teman dari Ompu di Jawa atau di Sulawesi, ya kadang pemahamannya ya katanya sih lebih baik aku ajarkan sama yang muda dibanding sama orang tua. Kalau orang tua cukup sulit, mindset untuk dirubah cukup sulit. Kalau muda Karena dari awal sudah Masih ada ya, enak. Mas, ya. Sudah mindsetnya begitu. Betul. Oh iya sepakat aku. Kalau yang masih muda kan masih bisa tuh kita masih enak. kasih lah ya, yang Pemahaman benar-benar yang- pemahaman yang bagus lah gitu kan, nggak yang hanya sebatas klinik atau apa gitu kan. Sebenarnya di luar itu kalau di istilah perkerisan itu kan ada sisi isoteri ya sama eksoteri. Nah kita harusnya mengoleksi ini berawal dari eksoterinya dulu gitu kan. Artinya kita lihat dari rancang bangun, terus filosofi, terus dari pamornya, dari bahannya, dari garapnya. Nah sebenarnya itu dulu guys yang harus kita pahami. Nah setelah kita paham itu nanti dengan sendirinya akan kita bisa melihat secara utuh baik esoteri maupun eksoteri. Sebenarnya kalau saya pribadi esoterinya tergantung ya itu tadi Om, yang doa tadi ya. Doa yang diaktualisasi atau diwujudkan dengan sebilah keris, dan itu mengandung pesan-pesan yang sangat-sangat diluhung ya, sangat-sangat penuh makna dan sangat dalam menurutku. Iya betul. Kalau kita pelajari ya kita nggak bisa nyalahkan juga sih Om ya. Sebenarnya sih nggak bisa disalahkan Betul, juga. Hanya bagi aku pribadi karena aku penikmat budaya,
tidak jauh-jauh dari kata leluhurnya dia jual. Oh iya betul. Tidak jauh dari kata itu. Kita ya iya sih sebenarnya kalau mau dalam lagi ya dalam banget itu. Kalau mau di warisan kok. Iya, leluhur sendiri juga. lah. Iya betul. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita orientasinya uang ya sekedar uang ya memang di luar menjanjikan sih dia lebih tinggi ya.